Oke, dari achievements-nya. Ini kakak-kakaknya hebat banget karena kakaknya itu pernah juara 3 lomba pertolongan pertama tegak PMR 4. Lalu juara 3 lomba sanitasi tegak PMR dan juara Re, yang 2. anak materi tahu nggak? Dengar nggak sih? Oke. Ya, Kak. Event break kita nggak bisa. Oke, mungkin kakak ada yang mau ditambahkan, kakak? Tambahin apa nih? Kak Lala belum. Belum apa? Halo? Mute, Kak. Oke. Baik, lanjut aku ulangi ya. Untuk achievements-nya, Ini kan hebat udah pada banget kakaknya keluar. pernah juara 3 lomba pertolongan pertama tegak PMR 4, juara 3 lomba sanitasi kesehatan tegak PMR 4, dan juara 2 lomba Di Zoom, sanitasi Kak. kesehatan Balaram PMR 27. Semuanya berurutan ya dari tahun 2017, berarti tiap tahun kakaknya hebat banget nih bisa menang. Oke, lanjut ke atas. Oke, kakaknya pernah jadi panitia dari seksi acara donor tubuh Semen 3 Malang. Lalu untuk keorganisasian, kakaknya ini adalah Wakil Ketua 2 PMR Semen 3 Malang dan sekarang jadi sekarang staf SKI Semen 3 Malang. Lalu ke atas kakak. Oke, untuk riwayat pendidikannya terakhir adalah kakaknya ini murid atau mahasiswa dari Ilmu Gizi FKUB. Dan untuk moderator kita adalah Kak Ainun Nadia. Kepada Kak Ainun, waktu dan tempat dipersilakan. Sangat bersenang-senang. Baik, terima kasih kesempatannya untuk kakak-kakak MC. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Ainun Nadia dari PSG 2019, bisa dipanggil Kak Ainun. Di sini uh, kita akan beranjak ke agenda selanjutnya, yaitu pembacaan CV dari pemateri yang pertama. Pastinya penasaran banget kan ya? Untuk panitia yang bertugas dapat menampilkan CV dari pemateri yang pertama. Baik, pemateri pertama kita ini banyak sekali prestasi-prestasi yang telah diraih dalam lomba-lomba. Nah, yang pertama, untuk pengalaman menjadi pembicara, mungkin bisa agak scroll di atas. Untuk pengalaman menjadi pembicara, pada tahun 2019, beliau telah menjadi guest speaker pada workshop of brainstorming for research ideas Malang State Polytechnic. Kemudian pada tahun 2018, beliau telah menjadi reviewer Creative Newbie Research Project Brawijaya University. Untuk selanjutnya bisa di-scroll ke atas. Untuk prestasi-prestasi yang beliau raih, pada tahun 2014, beliau meraih first place National High School Science Olympiad for Biologi kategori by Indonesian Ministry of Culture Education level regional. Bisa di-scroll ke atas lagi. Kemudian pada tahun 2016 juga beliau menjadi finalis of Futuristic Idea kategori Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional by Indonesian Ministry of Technology Research and College Education level nasional. Bisa di-scroll ke atas lagi. Kemudian tahun 2017 beliau juga meraih gold medalist poster for application of technology kategori Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional by Indonesian Ministry of Technology Research and College Education level nasional. Untuk selanjutnya bisa ke atas. Nah, untuk prestasi yang terbaru beliau yaitu pada tahun 2000 agak ke bawah. 2019 beliau telah meraih Gold Award and Internationally Recognized Award International Youth Scientific Seminar and Expo 2019 level internasional. Untuk
penelitian-penelitian yang telah beliau tulis, yaitu yang terbaru, bisa agak ke atas, yaitu dengan judul Anti-Cancer Syzygium Cumini Explorative Research as a Potential Cervical Anti-Cancer Based on the Sussex Traditional Medicine. Kemudian bisa ke atas untuk pengalaman-pengalaman organisasi yang telah beliau raih, yaitu pada tahun 2017 hingga 2018, beliau telah menjabat menjadi Presiden Ikatan Mahasiswa Bioteknologi Indonesia, Association of Indonesian Biotechnology Students. Kemudian untuk edukasi, pendidikan beliau terakhir yaitu pada tahun 2015 hingga 2019 telah menempuh pendidikan di Bachelor Degree of Biotechnology Faculty of Agricultural Technology Brawijaya University Malang. Untuk selanjutnya, bisa kita langsung saja sambut, yaitu Kak Hoiril Fikri. Untuk Kak Hoiril dipersilahkan. Ya, bentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung ini ya, langsung aja ya, bagaimana? Mungkin bisa perkenalan dulu, Kak. Oh iya, perkenalan dulu ya. Benar-benar. Ya, jadi saya Heru Fikri. Tahun kapan ya? Tahun 2018 tuh kayak saya terakhir ngisi di FK. Di acara yang sama, nah ini diajak lagi nih sama teman-teman dari FK. Oke, jadi sekarang saya sedang ada di Jogja untuk lanjut S2 Biotek ya. Tadi kan S1-nya Biotek, nah sekarang lagi di Jogja S2 Biotek. Ini teman-teman dari FK mungkin daring semua atau ada yang di Malang ya? Mungkin kondisinya daring gini, semoga bisa tetap memperhatikan dan masuk ya ininya presentasinya. Oke, jadi sesuai dengan temanya hari ini bagus sekali ya temanya, Light Up the Spirit of to Go Beyond the Limit. Ignite passion for innovation and creativity for a better future. Oke, next. Langsung aja masuk. Nah, ini Albert Einstein. Oke. Jadi sebenarnya kenapa saya diminta untuk bahas tentang PKM. Jadi menurut dari pengalaman ya, dari tahun 2016 waktu itu saya masih mahasiswa baru seperti teman-teman semua. Terus saya udah ikut dulu PKM GT. Nah, alhamdulillah saat itu sudah ikut PIMNAS waktu itu di IPB. Kemudian di tahun berikutnya ikut di Makassar juga, PIMNAS 31. Waktu itu akhirnya sudah bisa dapat medali untuk poster sama presentasinya dua-duanya emas. Alhamdulillah. Itu di PKMT. Kemudian di PIMNAS 31 ikutnya di PKM-M. Waktu itu emas presentasi dan perunggu poster. Nah, di PIMNAS 32-nya saya cuma dapat pendanaan dan nggak dapat PIMNAS ya. Tadi yang penelitian tentang kanker serviks tadi. Itu. Nggak sampai PIMNAS. Cuma pendanaan doang. Oke, next. Ya, jadi penting untuk teman-teman dari mahasiswa baru, sebenarnya kenapa kita ikut PIMNAS gitu ya. Jadi PIMNAS itu adalah implementasi dari apa yang disebut sebagai Tridharma perguruan tinggi. Jadi ketika kita sudah jadi mahasiswa, maka pedoman kita itu adalah si Tridharma perguruan tinggi ini. Jadi dengan semangat dari pendidikan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian, kita diharapkan terus produktif dalam bidang-bidang penelitian. Jadi kita nggak cuma di kampus doang. Kita bisa ngasih benefit atau manfaat ke masyarakat sekitar. PKM. Bukan karena medalinya ya, tapi karena semangat dari untuk menebarkan pengabdian kepada masyarakat. Next.
Ya, jadi sebelum kita masuk ke si PKM-nya sendiri, kita pertama-tama harus bisa atau sadar untuk membaca buku pedoman. Nah, ini di sini saya tampilkan buku pedoman yang tahun 2018 ya. Jadi kalau tahun pandemi ini dia PKM-nya agak berbeda. Nah, kita harapkan nanti setelah dari berlalunya pandemi ini, PKM-nya bisa kembali ke seperti semula. Dimana nanti ada banyak hal yang harus diperhatikan, terutama dari si buku pedoman ini sendiri. Jadi banyak orang yang mereka tuh langsung membuat tanpa membaca pedoman. Padahal memahami pedoman itu adalah hal yang harus pertama kali kita lakukan. Karena di sana ada format, kemudian ada tujuan, maksudnya dari PKM itu sebenarnya apa sih yang membedakan antara PKM satu dengan yang lain. Jadi mau sebagus apapun PKM kalian, kalau tidak sesuai format maka akan tidak lolos. Karena yang diseleksi pertama itu adalah formatnya dulu, bukan isinya. Itu. Kalau sudah gagal format, maka isinya tidak akan diperhatikan lagi. Jadi format yang benar itu penting sekali. Next. Oke. Jadi dalam PKM itu ada 3 tahapan besar ya. Ini PKM dalam masa yang tidak pandemi. Tahun depan insya Allah sudah ada vaksinnya nih. Nah, jadi PKM itu ada 3 tahapan. Yang pertama pra-evaluasi, evaluasi tahap 1, dan evaluasi tahap 2. Dimana nanti ketika pra-evaluasi, jadi akan ada seleksi oleh pihak dari internal kampus kita sendiri gitu. Jadi sebelum kalian akan diseleksi oleh Dikti, bukan Dikti ya, sekarang jadinya Mendikbud ya. Nah, sebelum kalian diseleksi sama pihak dari Mendikbud, sebelumnya kita ini akan diseleksi antara sesama Brawijaya dulu. Nah, biasanya kalau sedang produktif, Brawijaya itu bisa totalnya mencapai 1.400 proposal. Padahal padahal kuotanya Brawijaya itu hanya 700. Nah, jadi seperti itu. Kita pertama mengalahkan teman-teman dari UB sendiri dulu gitu. Setelah itu baru diseleksi sama pihak Mendikbud, kemudian baru direview sama tingkat nasional gitu. Jadi pikirannya baru kita rujuk secara literaturnya di jurnal-jurnal yang ada di internet dan di perpus dan sebagainya. Kemudian baru ada hasil suatu penelitian. Nah, seringkali kerangka ini tuh dibalik gitu, dari atas ke bawah harusnya menjadi dari bawah ke atas. Jadi seharusnya kita tuh dari ide sendiri gitu loh. Kalau kita mau membuat suatu karya ilmiah itu dari ide sendiri, baru kemudian kita rujuk sama ide sebelumnya sudah ada. Jadi kita punya mindset bahwa kita ingin melanjutkan penelitian yang sebelumnya gitu. Jadi jangan dari hasil orang kemudian kita ngide-ngide untuk menggunakan hasil itu menjadi karya kita sendiri. Nah, itu namanya plagiasi. Itu yang diharamkan dalam PKM maupun dalam karya ilmiah semuanya sih sebenarnya. Jadi ide dari kita bandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil gitu. Next. Oke, sekarang kita masuk ke ininya, substansinya ya. Jadi PKM itu ada banyak. Ada PKM 5 bidang dan PKM KT. Nah, di dalam PKM yang bidang itu ada PKM penelitian. Nah, PKM penelitian itu ada 2. Untuk teman-teman dari bidang soshum, kayak dari FISIP, kemudian dari hukum, dari apalagi ekonomi. Nah, itu dia PKM penelitiannya, PKM penelitian sosial humaniora. Jadi di sana misalkan kita melakukan survei terhadap kejadian-kejadian sosial yang ada di masyarakat kita, misalkan anak jalanan, kemudian bagaimana kita
meneliti tentang konflik yang terjadi di masyarakat, budaya, dan sebagainya. Itu ada itu penelitian sosial humaniora. Kemudian untuk teman-teman dari FK mungkin lebih bisa memfokuskan diri ke yang penelitian eksakta. Nanti di sana bisa penelitiannya harus yang ini ya, harus yang tepat guna. Jadi nggak perlu yang terlalu serem-serem gitu loh. Kayak meneliti bagaimana virus A, B, C gitu, nggak perlu. Jadi yang tepat guna aja. Yang bisa langsung diimplementasikan hasilnya. Tuh. Misalkan kita menguji mutu produk, misalkan kita eksplorasi sumber daya alam, kita mencari tanaman obat misalkan, kemudian kita modifikasi produk, dan kita bisa menguji senyawa-senyawa kimia yang terdapat di alam. Jadi kita bisa uji, kita terapkan pada suatu penerapan yang kita inginkan. Bisa menjadi obat herbal, bisa menjadi bahan nutrisi untuk mengentaskan stunting misalkan, nah itu juga bisa dari PKM penelitian. Next. Oke, misalkan kalau ini yang soshum ya, mungkin nanti ada rektor cup ya, nggak tahu ya kalau pandemi ada rektor cup nggak? Tapi dari FK biasanya ntar ada sih. Untuk rektor cup pasti ada perwakilan PSH-nya kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya PSH itu contohnya kayak gini. Kearifan lokal suku Bajo yang dilombakan sebagai manusia laut. Nah, studi kasus Elan Vital, suku Bajo di Pulau Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Ini contoh dari PKM yang sosial humaniora. Jadi mereka meneliti tentang bagaimana suku Bajo, bagaimana tentang Elan Vital itu kan bagaimana mereka menerapkan nilai-nilai budaya mereka dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dimaksud dengan PKM sosial humaniora. Kemudian next. Nah, misalkan ini juga nih bisa menjadi bahan untuk PKM sosial humaniora. Jadi kita di PKM PSH itu mengungkap mitos tuh bisa tuh. Jadi kita ada yang One His kan kakaknya Desa Penari tuh. Nah, kita ungkap dari sana. Kenapa mitos ini atau fenomena ini tuh menjadi apa dampaknya gitu loh. Misalkan bisa meningkatkan pariwisata di daerah itu. Bagaimana peningkatannya. Nah, itu pengaruh dari kisah KKN ini kepada desa itu bagaimana. Itu bisa kita kaji dari PKM sosial humaniora. Mungkin teman-teman ntar bisa ini ya, bisa mengkaitkan antara kesehatan dengan sosial humaniora, bisa bagus banget tuh. Kolaborasi dari teman-teman FK bersama teman-teman dari Soshum. Itu akan keren banget. Itu. Next. Nah, ini kita ke contoh PKM penelitian ya. Ini pakai penelitiannya saya sendiri. Namanya anti cancer fix. Ada cancer sama cervix gitu. Next. Nah, itu sampulnya. Lanjut. Nah, jadi penelitian yang ini kalau misalkan kembali ke sampul yang tadi, itu sebenarnya menggabungkan antara unsur kebudayaan dengan penelitian ya, dengan keilmiahan. Jadi di masyarakat Sasak itu, misalkan teman-teman di sini ada yang dari Lombok, dari NTB, mereka punya resep obat turun-temurun yang terdapat dalam suatu lontar. Orang-orang tua kan kita pakai lontar ya. Nah, dalam lontar itu terdapat obat-obatan tradisional, tapi belum terbukti secara ilmiah. Cuman secara klinis atau secara pengalaman itu sudah terbukti. Nah, itu jadi kita ingin scale up, ingin menaikkan level dari obat-obatan tersebut sehingga bisa memiliki publikasi ilmiah dan terbukti secara ilmiah kenapa mereka efektif. Itu tujuannya sebenarnya. Eksplorasi. Nah, kalau dari PKM penelitian sendiri, targetnya itu ada 3 ya. Minimal ada 2. Pertama, publikasi artikel ilmiah. Jadi, penelitian teman-teman itu minimal sudah tersubmit di jurnal nasional ya, minimal di Sinta. Nah, itu sudah tersubmit atau minimal sudah di-accept gitu. Kalau PKM tuh. Oke,
Kemudian yang kedua adalah pengajuan hak paten. Jadi penelitian kita ini punya hak paten karena punya kebaruan gitu. Jadi harus punya kebaruan, inovasi, baru kita bisa ajukan paten. Dan paten itu istilahnya suatu keharusan ya dari PKM, nilai tambah yang sangat besar. Kemudian nomor 3 itu luaran yang khas dari PKM penelitian saya. Jadi dengan adanya pengujian dari ekstrak ini yang sudah terbukti dapat menghambat pertumbuhan sel kanker, itu sudah cukup untuk menjadi syarat dari pengajuan untuk menjadi obat herbal terstandar. Kan obat ada 3 ya, ada jamu, ada fitofarmaka, sama obat herbal terstandar kalau nggak salah itu. Jadi kalau sudah uji in vitro bisa jadi OHT. Nah itu kan lumayan tuh. Nah jadi kayak gitu. Next. Nah ini sel HeLa ya. Jadi kalau teman-teman sudah belajar tentang kanker serviks, dia diujinya itu di HeLa sel line. Nanti belajar ya tentang HeLa sel line. Ini dia kontrol. Kemudian next. Nah ini dia menggunakan ekstrak yang diambil menggunakan air dari daunnya, dari daun yang saya pakai. Itu daun jamblang ya, kalau teman-teman tahu jamblang. Jamblang itu bahasa Jawanya apa? Juwet atau duet. Nah, itu. Berikutnya. Ini yang dari metanol. Next. Etil asetat. Next. Nah, jadi kalau dilihat dari kiri ke kanan, terdapat ini ya, semakin dia kuning, itu artinya si semakin mati. Nah, jadi bisa dilihat 4 pengujian itu dari kontrol, air, ekstrak dari metanol, ekstrak dari etil asetat, diperoleh yang paling efektif itu yang etil asetat. Nah, kayak gitu kira-kira. Dibandingkan dengan cisplatin sebagai anti kanker yang aslinya. Jadi kayak gitu. Sehingga kita bandingkan di sana. Ada penelitian-penelitian sebelumnya dari tanaman dari biji fenugreek, dari daun Syzygium cumini, herbanya M. sativa dan daunnya alpukat. Nah, itu ada penelitian sebelumnya. Dibandingkan, compare dengan yang sebelum-sebelumnya. Sehingga dia bisa dibandingkan apakah dia lebih efektif atau tidak. Gitu. Kuncinya di sana ya. Jadi kita bandingkan yang dengan penelitian sebelumnya. Oke, next. Nah, sekarang kita transisi ya masuk ke PKMT. Tadi itu PKMP, penelitian. Kemudian kita masuk ke PKMT. Apa sih PKMT? PKM teknologi merupakan PKM yang luarannya itu berupa berupa teknologi yang tepat guna. Gitu. Jadi kita punya teori A sama teori B. Misalkan kita tahu kalau pasteurisasi itu membunuh mikroba. 1. Kita tahu bahwa fermentasi itu bisa dilakukan secara kontinu. 2. Kedua hal ini tuh sudah tahu orang-orang. Tapi inovasinya adalah ketika dua hal ini dijadikan satu sistem. Nah, itu sudah cukup menjadi sebuah PKMT. Menggabungkan dua hal yang sudah umum diketahui menjadi satu, sehingga dia menjadi inovasi. Jadi PKMT itu harus sudah terbukti bahwa metodenya itu berhasil. Tidak boleh trial and error. Karena nanti tujuannya adalah kita menerapkannya di masyarakat. Jadi harus berhasil. Gitu. Luarannya bukan keren-kerenan alat, tapi besar-besaran manfaat di mitranya itu sendiri. Seperti itu. Kemudian di sana ada tulisan bahwa PKMT itu adalah bertujuan untuk meningkatkan mutu produk. Jadi misalnya kita mitranya sama UKM ya, kita bermitra sama UKM, kita melakukan PKMT di mitra tersebut supaya si mitra ini berupa UKM
atau koperasi bisa meningkat itu hasilnya, profitnya. Dari segi produksinya meningkat, dari hasil profitnya juga meningkat, itu harapannya. Kemudian kita memproduksi, jadi produksinya bisa lebih higienis, lebih menjalankan sanitasi, gitu. Dan pengolahan limbah, misalkan ada suatu wilayah yang punya limbah atau UKM yang punya limbah, itu bisa kita olah sehingga dia tidak menjadi toksik bagi lingkungan atau jadi produk juga boleh. Kemudian sistem jaminan mutu dan manajemen. Nah, jadi PKM ini tidak semata-mata bentuk anak saintek ya, jadi untuk sosum juga boleh yang PKMT ini. Terutama di bidang manajemen, bisa nanti pembukuan dari UKM bisa dibantu sama PKMT. Digitalisasi juga sekarang lagi ngetren banget dengan PKMT. Seperti itu. Next. Nah, jadi PKMT itu sebagaimana yang saya bilang tadi, mitra usahanya itu harus mitra usaha yang profit ya, mitra usaha yang produktif seperti UKM dan koperasi ya. Jadi mereka bukan yang non profit seperti PKK, Karang Taruna, itu bukan mitra dari PKMT. Oke. Harus yang berorientasi pada profit. Nah, ini dari PKMT saya juga, namanya Inufin ya, Integrated UV Pasteurization and Fermentation System. Next, kita bahas tentang Inufin. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa Inufin ini sebenarnya merupakan integrasi dari pasteurisasi non-thermal berbasis UVC. Kemudian fermentasi light heating dengan thermocontroller, dan prosesnya yang chemostat atau kultur kontinu. Jadi ada 3 prinsip kerja dalam satu alat yang digabungkan menjadi satu dengan harapannya nanti dari segi kualitas produknya itu bisa lebih bernutrisi karena dia non thermal pasteurisasinya. Kemudian dia bisa lebih cepat karena dia suhunya konstan dan bisa lebih hemat karena dia menggunakan starter yang sudah jadi. Jadi tidak perlu penambahan starter secara berulang. Itu. Next. Nah, ini keunggulannya. Inovasi teknologi baru, harga alatnya terjangkau. Inufin ini kita jual kemarin harganya 4 juta ya. Dibandingkan dengan alat sejenis dengan kapasitas yang lebih kecil bahkan itu harganya bisa sampai 20 juta. Nah, itu kan berarti tidak ramah kantong dari UKM. Seperti itu. Kemudian mobilitasnya tinggi karena dia kecil, bisa dinaikin ke motor, gampang dibawa kemana-mana, pindah-pindah. Kemudian bisa untuk berbagai minuman fermentasi. Jadi bisa untuk yogurt, bisa untuk kombucha, bisa untuk kefir. Nah, itu. Ya, inovasi teknologi baru. Lanjut. Oke. Jadi sebenarnya poin dari PKMT itu adalah bagaimana kita membandingkan antara sebelum kita melakukan penerapan teknologi ketika dibandingkan dengan setelah kita menerapkan teknologi. Nah, jadi kita bandingkan ya dari waktu produksi, di sana ada secara konvensional sebelum kita datang itu 48 jam. Sedangkan ketika kita sudah menerapkan si Inufin ini menjadi 5 jam saja. Lumayan kan, itu banyak, hemat, maksudnya banyak. 89% lebih cepat. Kemudian dari jumlah produksinya, dari yang 20 liter dalam 48 jam menjadi 72 liter. Nah, meningkat lebih dari 2 kali lipat. Kemudian dari keuntungan, sebelum kita datang mereka hanya bisa 2 juta ya per bulannya. Nah, setelah kita terapkan alat ini, itu lumayan gede nambahnya, bisa mencapai 9.351 auto reach ya dari UKM-nya. Nah, itu manfaat dari penerapan teknologi di UKM. Itu fungsi mahasiswa di situ sebenarnya. Udah keringetan. Ya, jadi seperti itu. Poinnya adalah kita membandingkan sebelum dan sesudah dari PKMT, itu bagaimana dampaknya kepada UKM-nya itu sendiri. Oke, next. Kemudian selain daripada itu, dari parameter produknya sendiri,
itu dari kontaminasinya menurun, kemudian dari keasamannya menjadi stabil, kandungan probiotiknya menjadi bertambah, bahkan sesuai dengan SNI, dan secara organoleptik lebih disukai. Nah, itu kan menjadi poin plus juga. Jadi seperti itu. Parameter kualitas produknya juga meningkat selain dari profitnya tadi. Oke, next. Nah, apa yang perlu diperhatikan di sini? Yang pertama adalah permasalahannya itu datang dari mitranya, bukan dari mahasiswa sendiri ya. Soalnya kita lagi survei permasalahannya di suatu UKM, ya. Saya datang, Bapak masalah UKM-nya apa? Oh, nggak ada deh. Ah, ada Pak. Nah, itu nggak boleh kayak gitu ya. Jadi masalahnya itu harus datang dari mitra sendiri. Kita harus tanya bla 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 bla, kemudian kita bantu sesuai dengan kendala dari mitra tersebut. Jadi jangan sampai terkesan bahwa kita yang mencari-cari masalah di mitranya itu sendiri gitu. Kemudian yang kedua, alat atau sistemnya tidak diimplementasikan. Jadi PKMT itu harus dan wajib mengimplementasikan alatnya. Jadi nggak boleh cuman alatnya jadi, kemudian udah secara teori dia bisa ini. Tapi nggak pernah dipakai sama UKM-nya. Nah, itu yang salah ya. Jadi harus ada pengukuran antara sebelum kita datang dan setelah dia menggunakan alat kita. Tuh. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki kebaruan. Oke, PKMT kita menerapkan teknologi yang sudah pernah ada. Tapi inovasi itu masih tetap dihitung sebagai poin yang penting. Jadi kita harus punya kebaruannya. Cari kebaruannya di mana, sehingga nanti berkaitan sama paten juga, bisa dipatenkan. Tuh. Kemudian yang itu yang di bohlam, fokus dari PKMT memang pada peningkatan faktor ekonomi. Tapi kita tidak boleh atau sebaiknya kalau mau bagus itu jangan terapkan teknologi yang old school, yang sudah biasa aja. Jangan teknologi ini ya, teknologi kipas angin pada pedagang sate itu kan udah biasa banget. Nah itu jadi harus lebih keren lagi, inovatif gitu. Next. Oke, yang tadi itu PKMT. Sekarang kita masuk ke PKM pengabdian masyarakat. Nah ini kayaknya lebih bisa potensial nih untuk dari teman-teman FK. Pengabdian masyarakat itu sebenarnya sama ya dengan PKMT ya, cuman dia tidak menekankan pada segi kealatan, dari segi inovasi alat. Apakah PKMM tidak boleh punya alat? Justru bagus, justru poinnya malah besar kalau di PKMM itu ada penerapan alatnya. Gitu. Cuman yang membedakan adalah mitranya. Mitra dari PKMM itu adalah masyarakat yang non-profit ya, non-produktif. Yang saya bilang tadi ada PKK, ada Karang Taruna, kemudian ada kelompok tani, misalkan. Kalau petani kan produktif ya, individu ya. Tapi kalau kelompok tani, itu hitungannya masyarakat, kelompok masyarakat. Jadi gitu PKMM. Kemudian contoh dari kasusnya adalah membangun keterampilan usaha di masyarakat. Misalkan teman-teman mengajak ini ya, para pengangguran, para kalau di internet bilangnya deadwood ya, untuk bisa bersama-sama mereka untuk jadi lebih produktif gitu. Kita kasih edukasi, kita kasih pelatihan, sehingga mereka bisa cekatan dalam berwirausaha, misalnya itu boleh PKMM. Kemudian penataan perbaikan lingkungan, penguatan kelembagaan masyarakat, sosialisasi penggunaan obat secara rasional, kita edukasi bahwa Pak kita tidak boleh minum obat ini terus gitu, bla 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 bla, nggak boleh ngelem. Nah itu misalkan, nah, itu bisa dilakukan dari PKMM. Kemudian upaya penyembuhan buta aksara, itu juga masuk PKMM. Kuncinya adalah mitra usahanya tidak produktif, bukan badan usaha, bukan UKM, bukan yang cari duit. Gitu. Komunitas jadi mitranya juga boleh. Oke, next. Contohnya adalah dari ini ya, dari teman-teman ilmu gizi di UNER, saya ambil contohnya.
Sekandi Siaga. Mereka itu mengedukasi di suatu daerah yang angka stuntingnya itu lumayan tinggi. Jadi mereka edukasi, kasih arahan segala macam, sehingga nanti harapannya stuntingnya itu bisa diatasi gitu. Secara edukasi mereka bisa diukur antara sebelum mereka datang, setelah mereka sosialisasi, apakah mereka masyarakat sana bisa bertambah awareness-nya tentang stunting atau tidak. Gitu. Nggak harus ini ya, nggak harus, karena kan lama ya kalau ngukurnya ntar. Harus mereka punya anak dulu dari kecil, apakah mereka stunting kan lama ngukurnya. Nah, diukurnya bisa dari kuesioner. Bahwa mereka, mereka sudah paham tentang konsep bagaimana mencegah stunting. Nah, itu bisa. Nah, perlu ada sampel anak yang tadinya stunting menjadi tidak stunting, mereka lebay kan. Jangan lebay juga PKM-nya. Oke, next. Perikardium, ini dari mana ya lupa saya. Dari UGM kalau nggak salah. Pemberdayaan keluarga peduli penyakit kardiovaskular untuk masyarakat. Gitu. Jadi mereka dikasih edukasi untuk bagaimana mereka lebih aware terhadap penyakit kardiovaskuler ya, CVD, cardiovascular disease. Karena kan CVD itu urgensinya sangat tinggi ya, soalnya dia salah satu penyebab kematian tertinggi. Nah itu, jadi diedukasi supaya mereka lebih tanggap, misalkan kasih resusitasi mungkin, begitu. Oke, lanjut. Nah, kalau misalkan PKMM dari sudut pandangnya saya sendiri, ini PKMM yang saya kerjakan sama teman-teman. Ini judulnya Super Soya ya, Sustainable Utilization and Production System of Soya Byproduct. Jadi ada suatu daerah di Kabupaten Malang, mereka itu di sana terkenal sebagai produsen dari tahu. Masalahnya adalah limbah cairnya itu dibuang ke sungai. Itu kan membuat lingkungan itu bau. Kemudian dari segi ekonomi juga kan sebenarnya itu masih bisa dimanfaatkan. Saya kan dari bioteknologi nih. Nah, saya tahu kalau si limbah cair tahu dan limbah padat tahu itu bisa memiliki nutrien yang masih bisa dimanfaatkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kami dari tim Biotek UB FTP kemarin di zaman ini itu pengabdi masyarakat di desa Pakis Kembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang untuk mengatasi masalah masyarakat ini. Jadi masalahnya datang dari mereka, kami menawarkan keilmuan kami untuk membantu mereka menyelesaikan masalah tersebut. Jadi jangan kita yang cari-cari masalah, itu saya tekankan banget. Jangan kita yang cari-cari masalah ke sana. Ngajak berantem, enggak dong. Jadi kayak gitu ya. Next. Sorry. Ya, jadi 3 hal yang menjadi concern dalam PKMM yang kemarin itu adalah pelatihan bagaimana membuat produk dari limbah produksi tahu, limbah cair maupun padat. Kemudian bagaimana kita mengajarkan mereka marketingnya secara sosmed, secara offline, itu bagaimana. Kemudian bagaimana kita memonitor apakah program yang kami jalankan itu berjalan dengan baik gitu loh. Ada parameter pengukurannya bahwa mereka tuh paham, mereka itu bisa menerapkannya walaupun nanti kita tinggalin. Karena PKM itu kan kita nggak selamanya akan membina mereka. Nah, mereka setelah kita selesai PKM harus bisa mandiri mengelola diri mereka sendiri. Gitu. Next. Nah, aspek yang penting dalam PKMP maupun PKMM itu adalah keberlanjutan ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa apakah si program kita ini atau alat yang kita kasih itu akan dapat tetap berguna ketika kita tinggalkan mereka nanti gitu. Apakah mereka bisa mengelola dirinya sendiri setelah lepas dari binaan kita. Itu namanya keberlanjutan. Nah, di sini keberlanjutannya itu adalah mereka dari segi struktur PKK, kan mitranya di sini lah PKK ya. Mereka membuat divisi kewirausahaan. Nah, jadi untuk ngurusin
tentang kegiatan wirausaha limbah tahu ini. Dari segi struktur sudah berubah. Kemudian dari segi pemasukannya, alhamdulillah setelah ada program ini, mereka bisa dapat uang kas tambahan tuh lumayan, 460.000. Dari sebelumnya itu tidak ada uang kas. Jadi kan dari 0 ke 460 lumayan lah. Tuh, jadi jadi itu manfaatnya dari PKMM yang dijalankan di Supersoya ini. Next. Oke, dari segi berlanjutan juga ya. Jadi bagaimana kami menjamin bahwa program ini tetap berlanjut di daerah tersebut ketika kami sudah tidak melakukan pengabdian lagi. Pertama, kami melakukan kerjasama dengan penyedia alat untuk produksi mereka. Dari Maxzer ini, serta dia menyediakan alat bantu produksi, kemudian melatih dengan ada modul untuk merawat alat tersebut sehingga tetap sustain. Tuh. Next. Kemudian kita juga ajak kerjasama dari pengrajin tahu, sehingga nanti mereka limbahnya itu nggak kemana-mana. Limbahnya kita dong gitu. Jadi pertama mereka limbahnya itu bisa dibayar, nantinya dibuang doang. Kemudian bisa ditingkatkan nilai tambahnya gitu. Nilai jualnya itu ada jadinya. Itu. Next. Kemudian ada kerjasama dengan BRI. Kita ajak kerjasama BRI-nya kemarin. Mereka memberikan bantuan modal usaha 5 juta dan akan membina selama 3 tahun. Setelah dikasih modal, dibina 3 tahun tuh. Jadi walaupun kami sudah nggak ada, maksudnya sudah nggak di sana lagi ya, bukan sudah meninggal ya. Maksudnya ketika kami sudah nggak ada, selama 3 tahun tuh masih ada YBM ini yang membina mereka. Gitu. Bahkan dia kasih jaminan kesehatan serta bantuan pendidikan bagi mitra kami. Kan itu gokil kan. Nah itu. Next. Kominfo. Nah, kita juga ajak komunikasi dong. Ajak kerjasama dari Kominfo untuk bisa kelola webnya Desa Pakis Kembar dan dilatih masyarakatnya supaya bisa mengelola web desa itu sendiri. Karena kita kemarin goals-nya adalah di masa depan, Desa Pakis Kembar ini bisa menjadi desa wisata. Kampung tahu lah gitu kali ya. Nah, jadi kita komunikasi dengan mereka, nanti bisa di branding atau bisa di woro-woro di webnya sendiri. Tuh. Next. Dan masih banyak lagi ya, ada dukungan dari, maaf nih berantakan, soalnya PDF ya. Ada dari Dinas Lingkungan Hidup, dari Kelurahan, dari Desa, dari Dinas Pariwisata. Pokoknya paling kita ajak semua deh untuk kerjasama. Sehingga menjamin bahwa mereka tuh ada yang bimbing nantinya. Kayak gitu. Nggak heran ya dengan kerja yang banyak ini, PKMM yang itu dapat emas kemarin, akhirnya, di Jogja, Timnas 31. Bukan karena PKM ini paling keren ya, karena PKM ini paling capek. Mungkin ada PKM yang kalian nanti bisa buat yang lebih keren lagi. Nah itu. Tapi keberlanjutannya harus dijamin. Oke. Lanjut. Poinnya adalah PKMM itu seringkali bertabrakan dengan PKMT dalam kerjasama mitra, sehingga dalam peluang Pimnas jadi kecil. Nah, yang perlu diperhatikan adalah seperti yang saya bilang tadi, PKMT mitranya berpenghasilan, PKMM mitranya tidak berpenghasilan. UKM, kelompok masyarakat. Oke. Kemudian yang penting diperhatikan adalah kuantifikasi. Jadi kita harus bisa mengukur, oh mereka jadi jago nih. Nah, kita gimana cara membuktikannya gimana? Dengan kuantifikasi. Dari kuesioner misalkan, kemudian dari dari produknya misalkan seperti apa. Jadi before after-nya itu terukur dengan jelas. Nggak hanya kualitatif ya. Mereka menjadi tambah bisa, mereka menjadi bisa memiliki skill. Nah, itu tidak kuantitatif. Hindari data-data yang tidak kuantitatif. Jadi seperti itu. Next. Oke. Tadi sudah PKM penelitian,
PKM Teknologi, Pengabdian Masyarakat, sekarang PKM Karsa Cipta. Kalau Karsa Cipta itu dia ini ya, tidak secara langsung punya mitra. Jadi kita berpikiran untuk bikin alat aja atau bikin inovasi aja. Masalah mitranya itu nggak ada. Tapi mitranya itu sebenarnya luas ya. Mitranya itu tujuannya itu adalah untuk kemaslahatan orang banyak. Misalkan kita punya isu, kita ingin menyelesaikan masalah COVID dari PKM Karsa Cipta, kita buat biosensor. Nah itu Karsa Cipta banget. Nggak kerjasama dengan UKM, nggak kerjasama dengan masyarakat. Cuman kita sendiri yang kerjain. Idenya harus datang dari kita sendiri. Mitranya adalah semua orang, semua masyarakat dunia dan akhirat. Dan enggak dong. Masyarakat nasional dan internasional. Itu maksudnya. Mitranya adalah itu ya. Memberikan nilai manfaat tapi tidak secara langsung bagi suatu pihak. Itu PKM Karsa Cipta. Lanjut. Nah, ini contohnya ya. Kalau misalnya di era ini, dulu sedang ribut-ribut tentang vaksin palsu. Nah, ntar nih kan COVID ada vaksinnya nih tahun depan. Jangan-jangan kan, begitu. Akan bisa muncul lagi nih kasus-kasus seperti ini. Nah, dari kasus seperti ini, vaksin palsu yang ada di masyarakat, kita bisa membuat sebuah Karsa Cipta untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Misalkan kita buat sensor untuk bisa membedakan antara vaksin yang palsu dengan vaksin yang asli. Nah, itu sudah jadi satu PKM Karsa Cipta. Oke, next. Nah, SpongeBob. Jadi PKM KC, orang-orang bilang, merupakan karya yang tidak terpaku pada kepentingan orang lain, melainkan berfokus pada penyelesaian isu yang terjadi pada lingkup kelompok kecil. Ada pernyataan seperti itu di masyarakat, di mahasiswa, teman-teman mahasiswa. Ternyata, next. Nah, ternyata faktanya menunjukkan bahwa PKMKC yang baik adalah karya yang berpotensi menjadi solusi bagi isu yang sedang berkembang di dalam maupun di luar negeri. Jadi nggak asal karena pengen aja, tapi karena isu yang ingin kita selesaikan. Bahwa PKMKC yang sederhana tapi baru itu lebih keren daripada PKMKC yang ngambil inovasinya orang, kemudian kita terapkan sendiri. Jadi PKMKC itu penekannya adalah baru. Sejelek apapun, sesederhana apapun, tapi kalau baru dan keren, itu menang. Itu kalau PKMKC. Mau sekeren apapun, tapi itu sudah ada yang terapkan, kita cuma menerapkan ulang, itu akan kalah. Itu. Banyak PKMKC yang keren-keren, tapi kalah. Karena ketika di browsing, sudah ada. Nah itu, tempatnya kalah jadi situ. Kalau PKMKC. Jadi harus betul-betul baru inovasinya. Sama kayak PKMPE ya, harus betul-betul baru dan melanjutkan penelitian sebelumnya. Menyempurnakan penelitian sebelumnya. Nah, boleh kita penelitian sudah ada, hasilnya kita ambil, kita terapin sendiri, presentasiin sendiri. Itu namanya review jurnal ya, kalau gitu namanya ya. Nah, itu jangan dilakukan. Next. Oke, jadi aspek penilaian itu nanti ada di buku pedoman. Yang paling besar di sini adalah dari aspek originalitasnya harus tinggi. Nah, jadi ketika kita punya karya tulis PKM itu harus orisinil, datang dari diri kita sendiri, gitu. Walaupun diinspirasikan oleh penelitian sebelumnya, jurnal sebelumnya, tapi penelitian kita harus orisinal dan tidak plagiat. Itu yang penting. Dan bagaimana kita menerapkan metode yang sesuai dengan penelitian kita itu. Kemudian di sana ada apa lagi tuh? Potensinya, apakah penelitian kita ini penting, alat kita ini penting, pengabdian kita ini penting. Di masa depan itu bagaimana hasilnya, bagaimana potensinya. Nah, itu bisa ditunjukkan dalam proposal, dalam laporan,
betapa potensialnya program kami ini gitu. Bisa dijelaskan. Karena si penilai itu nggak akan tahu kalau kita nggak jelaskan potensinya seperti apa. Jadi harus kita yang jelaskan bagaimana potensinya. Kemudian ada namanya pembiayaan ya. Jadi kita nggak boleh mengajukan dana 12,5 juta, kemudian kita ketika dikasih dana diterapkan seadanya, apalagi nggak diterapkan sama sekali ya, cuman diambil duitnya doang terus ditinggal. Itu bisa mencoreng nama baik dari UB. Itu jangan sekali-sekali ya dilakukan. Ketika kita sudah upload proposal, dikasih dana, dikerjakan dengan sesuai dengan apa yang dijanjikan tadi. Jangan dibuat cuman sekedar misalkan dapat duit 10 juta dipakai cuman 1 juta doang untuk membuat seadanya, itu jangan. Apalagi kabur dan tidak menggunakan uangnya itu untuk melakukan proposalnya. Itu ada yang kayak gitu, ada, dan itu mencemarkan nama baik UB dan bisa merugikan dari adik tingkat kalian nanti gitu. Jadi jangan dilakukan ya, itu pesan saya banget tuh. Banyak univ-univ besar seperti univ itu, univ ini besar nih. Mereka tuh kulturnya seperti itu. Ketika dapat pendanaan, terus uangnya dipilep. Nah itu nggak boleh ya. Harus konsekuen dengan proposal yang diajukan ke Kemdikbud. Next. Nah brainstorming ya. Jadi ingin mencoba untuk kira-kira dari teman-teman FK apa sih yang bisa dijadikan PKM gitu. Oke, next. Oh ya, panitia kalau waktunya mau habis bilang ya. Ini kayaknya kurang 10 menit deh kalau nggak salah. Oke, dari teman-teman kesehatan itu sekarang misalkan dari gizi ya misalkan ya. Masalah yang utama itu sekarang kita hadapi adalah dari TBC, stunting, kemudian imunisasi, kematian ibu akibat melahirkan, sampai ke gizi buruk. Nah itu bisa menjadi isu yang kita concern untuk kita bantu melalui PKM. Next. Nah ini potensi dari, ini versi-versian saya aja ya, potensi dari teman-teman FK. Ini saya ambil contoh studi kasusnya dari ilmu gizi. Nah, ini mungkin teman-teman sini ada yang ilmu gizi nih. Jadi PKM apa tuh? PKM penelitian eksakta yang paling cocok untuk teman-teman ilmu gizi. Kira-kira seperti itu. Dengan topik-topik menarik seperti di sebelah kanan itu ada biostatistik sampai ke terapi gizi. Nah, itu. Jadi seperti itu. Bisa dibaca nanti. Mungkin ini ntar bakal di-share mungkin PPT-nya. Bisa di... Halo? Ya. Oke, nah ini ada... Oke, sorry, gangguan teknis tadi. Nah, di sini ada ini ya, ada tim 7 nih kalau misalnya teman-teman ikutin Naruto. Jadi apa yang bisa diambil dari tim 7 adalah tentang bagaimana mereka menyusun kekuatan tim. Tentang keseimbangan dari sebuah tim. Bayangkan kalau satu tim itu isinya Naruto semua. Maka kan tidak ada ini ya, nggak ada penyeimbangnya gitu kayak. Pokoknya kalau semuanya itu jago, itu nggak akan bisa
selaras lah. Misalnya kalau sepak bola aja, kalau semuanya itu Ronaldo dari depan sampai belakang kan nggak seimbang juga. Jadi kombinasi yang pas, komposisi yang pas itu penting dalam suatu tim PKM. Bagaimana tim yang komposisinya mantep? Nah, itu bisa dilihat di next ini ya, di slide berikutnya. Next. Nah, ini dari yang saya pelajari, itu di A team itu maksudnya tim yang paling oke ya, yang tim yang kelasnya tuh grade-nya tuh A maksudnya. Bukan Atta Halilintar, bukan Asia Team, bukan. Jadi the perfect team itu adalah terdiri dari beberapa unsur seperti ini. Ada administrator, visual artist, natural speaker, field executor, dan ada the compass. Jadi dalam satu tim, idealnya itu ada unsur-unsur seperti yang saya sebutkan di slide ya. Ada orang yang sangat perfeksionis, golongan darahnya A misalkan, walaupun itu cuma pseudoscience ya. Nah, itu bisa ditaruh di bidang administrator. Bisa untuk ngisi laporan kemajuan, untuk pendanaan yang ngitung-ngitungnya, itu bisa kasih teman kita yang teliti ini. Ya, 10 menit. Kemudian ada visual artist. Jadi teman-teman kita yang sangat-sangat terlahir sudah indie, sudah jago banget desain. Nah, itu bisa ditaruh di bidang visual artist karena visualisasi itu sangat penting dalam per-PKM-an ini. Kita bisa menyampaikan informasi kita secara enak dipandang, itu penting. Apalagi nanti kita membuat poster, membuat presentasi PowerPoint, itu sangat penting sekali kita punya teman yang visual artist. Kemudian native speaker, teman-teman kita yang sudah terlahirnya pidato, begitu lahir langsung pinter ngobrol, pinter presentasi, nah itu kita bisa taruh buat jadi presenter kita. Kemudian field executor, orang kita yang jago ngelas, yang tahu jalan, tahu bengkel, itu bisa dipakai. Kemudian the compass, jadi semua anggota tim itu respect sama satu orang ini, yang bisa menjadi komando bagi teman-temannya semua. Mungkin teman-temannya yang administrator, visual artist, natural speaker, dan eksekutor ini tuh mereka hebat banget, tapi dalam bidang masing-masing ya. Nah, cuman butuh satu orang lagi untuk bisa membuat 4 orang ini tuh menjadi satu. Jadi satu kesatuan. Nah, itu bukan hal yang ini ya, cuman cerita doang, tapi kenyataannya seperti itu. Contohnya di tim saya juga gitu. Ada 4 orang yang sangat ahli, dan butuh satu orang yang menjadi kompasnya, yang jadikan dia satu. Tim dengan niat yang baik dan solid itu bisa mencapai hasil yang maksimal dalam satu PKM. Jangan nanti ada yang hilang-hilangan dan sebagainya. Karena banyak banget kasus kalau dalam satu tim itu hilang-hilangan setelah dilakukan proposal sudah disubmit. Next. Oke, kesalahan umum dalam PKM itu ada pertama salah ruang. Jadi kita jangan salah menempatkan antara PKM yang harusnya T, itu ternyata dalam pelaksanaannya itu M. PKM seharusnya KC, tapi dalam implementasinya itu T. Nah, itu jangan ya. Kita harus perhatikan perbedaannya seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Kemudian tidak ada target capaian atau target capaian rendah. Jadi sebaik-baiknya PKM itu harus ada capaian itu harus tinggi gitu loh. Minimal 80% lah ketika dia sudah tahap laporan. Kemudian tidak ada publikasi. Nah, publikasi itu wajib ya. Harus minimal accepted di jurnal nasional. Itu. Kemudian tidak ada kebaruannya sama sekali. Nah, itu penting inovasi dan kebaruannya ditonjolkan. Kenapa al saya ini keren? Karena ini loh inovasinya di sini. Nah, itu penting. Kemudian salah emphasize. Emphasize itu penekanannya ya. Informasi yang harus kita tekankan dalam PKM itu adalah bagaimana pengaruh sebelum dan sesudah. Itu yang harus kita tekankan banget. Jadi penilaiannya adalah bagaimana pengaruh sebelum dan sesudah. Tidak mengikuti format dalam buku panduan, kemudian mengabaikan pelaporan kemajuan kegiatan. Jadi nanti setelah
kita beberapa waktu melakukan PKM, melakukan implementasi kegiatan di masyarakat atau di mitra, ada laporan kemajuannya. Itu harus dilakukan dengan serius laporannya. Diketiknya serius, disusunnya serius. Gitu. Lanjut. PKM seperti apa yang pernah juara? Jadi hasilnya itu before after-nya kelihatan jelas. Kemudian datang dari masyarakat, masalahnya bukan dari mahasiswa yang dibuat-buat sendiri. Kemudian mutakhir dan mudah diaplikasikan, inovatif, sesuai dengan bidang ilmu. Nah, itu penting ya. Jangan sampai nanti teman-teman dari FK malah penelitian tentang politik. Nah, itu kan jangan. Jadi sesuai bidang ilmu. Kemudian tim dengan multi jurusan. Misalkan teman dari FK kolaborasi dengan dari teknik, dari FTP, dari dokter gigi, dari MIPA, dari peternakan. Kalau kolaborasi itu biasanya mantep hasilnya. Lebih aplikatif gitu daripada dari teman-teman kedokteran sendiri. Nanti biasanya dia jadi lebih lebih saintifik tapi kurang aplikatif di masyarakat. Jadi saya tekankan lagi, penelitian kita di PKM itu jangan terlalu serem, yang penting aplikasinya dapat gitu. Simple but good. Lanjut. Nah, mengapa harus PIMNAS? Karena PIMNAS itu bukan tujuan utama ya sebenarnya, tapi kalau bisa PIMNAS ya lebih bagus lagi karena kan bisa ini jadi reward lah, jadi bonus lah PIMNAS itu. Cuma 10% dari kegiatan yang sudah kita lakukan. Dan karena waktunya sudah terbatas ya, jadi saya skip ke bawah. Jadi ikut PKM itu membuktikan kita bahwa kita tuh spesial gitu. Artinya kita nggak cuman IPK doang gede, tapi ikut PKM itu menjadi pembukti bahwa kita itu berguna gitu. Ikut berkontribusi di masyarakat. Karena banyak mahasiswa yang IPK-nya gede, tapi ya udah itu doang kelebihannya dia. Tapi kalau misalkan mahasiswa punya penelitian, punya hasil karya, itu yang membuat dia menjadi beda. Walaupun dia nggak dapat medali, tapi pengalaman penelitian itu sangat keren loh. Sangat berguna untuk masa depannya dia. Gitu. Next. Oke, kenapa kita ikut PIMNAS, ikut PKM? Karena event paling bergengsi se-Indonesia. Oke. Di sana cuma ada UB, UGM. Ada IPB 2 kali, ITS sekali. UB keren loh. Tapi sayangnya sekarang lagi turun ya. Semoga nanti teman-teman bisa mengangkat lagi UB. 2019 kemarin UGM. Nah, ntar nggak tahu nih yang tahun ini gimana. Kemudian memudahkan studi master dan doktor. Nah, sih sekarang lagi studi magister biotek. Lanjutnya S1 kemarin pakai penelitian yang dari PKM itu. Kemudian memudahkan diterima beasiswa. Nah, saya ini sekarang lagi dapat beasiswa LPDP, alhamdulillah, dari PKM. Bebas skripsi, saya dulu S1 skripsinya pakai PKM, ya, jadi nggak perlu penelitian lagi. Jadi penelitian PKM dilanjutkan ke skripsi, tinggal ditulis doang. Gitu. Kemudian amal jariah, jadi kita bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dari PKM kita. Gitu. Next. Nah, itu. Cari medali gampang, kalau ingin koleksi medali, PIMNAS bukan pilihan tepat. Capek bet kayak jadi Iron Man. Next. Oke, itu ceritanya quotes ya. Biar kayak pemateri keren gitu loh. Ceritanya gitu. Oke, next. Ya. Dari Pak Habibie, jadilah mata air yang jernih, memberikan kehidupan bagi sekitarmu. Next. Ya, nanti teman-teman, saya sangat terbuka ya untuk siapa yang bertanya di luar forum ini, karena masih banyak hal yang perlu disampaikan, tapi kan karena waktu, sehingga nanti kalau di luar dari forum, mau bertanya, mau gimana, saya sangat senang sekali dan senang hati ingin membantu. Oke, ya terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih banyak untuk Kak Heril telah menyampaikan materi yang sangat keren sekali. Baik, kita akan beranjak ke agenda yang selanjutnya. Pastinya kan setelah materi, buat teman-teman semua ini pasti banyak penasaran kan, kayak yang mau pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan ke kakak pematerinya. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan mekanisme tanya jawab terlebih dahulu. Di sini peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat melakukan raise hand. Kemudian jika sudah dipersilakan oleh moderator, diharapkan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya dengan memperkenalkan diri, menyebutkan nama dan skuadronnya. Dan jika sudah dipersilakan, langsung saja menyampaikan pertanyaannya kepada kakak pemateri dan setelah itu melakukan low hand. Baik, langsung saja bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaannya dengan raise hand. Oke, di sini sudah ada 2 orang yang melakukan raise hand. Mungkin saya sebutkan terlebih dahulu dari Muhammad Abdul, Skuadron 11, bisa mengajukan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Muhammad Abdul Razik dari Skuadron 11, nomor absen 7. Ingin menanyakan pertanyaan seperti ini. Dan nanti dalam proses penelitian, pasti membutuhkan alat dan bahan misalnya di laboratorium, ada alat-alat lab kimia. Apakah di Fakultas Kedokteran atau Universitas Brawijaya sendiri memperbolehkan mahasiswanya untuk menggunakan laboratorium dan menggunakan alat-alat dan bahan di laboratorium tersebut untuk proses menyelesaikan penelitian PKM-nya sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf kepada Kak Ahiril untuk pertanyaannya ditampung terlebih dahulu atau satu pertanyaan langsung dijawab? Ditampung dulu aja ya, biar sekalian. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, mungkin dari Gilang Sotia dari Sukadron 21 bisa mengajukan pertanyaannya. Dari Gilang. Dari Gilang, apakah ada kendala untuk mikrofonnya? Mungkin jika ada kendala di mikrofon bisa menyampaikan pertanyaan melalui chat. Oh, mohon maaf. Mungkin kita lanjut ke penanya selanjutnya, yaitu dari Dharma, Skuadron 11, bisa mengajukan pertanyaannya. Selamat pagi, Kak. Nama saya Dharma Prewucia dari Skuadron 11. Saya ingin bertanya, nanti kan kita akan ditempatkan di tim yang bisa dibilang kayak baru kenal gitu. Apakah Kakak punya tips gimana cara kita biar bisa membangun kerjasama, membangun gimana caranya solid begitu? Terima kasih, Kak, sebelumnya. Baik, terima kasih pertanyaannya untuk Dharma. Untuk ini pertanyaannya 3 terlebih dahulu ya, Kak, kemudian langsung dijawab. Oke. Oke. Mungkin ada yang bertanya lagi, satu pertanyaan lagi. Dari Wafa Nadia, mungkin dari Skuadron 19. Baik, Kak. Terima kasih telah memberi kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, saya Wafa Nadia, biasa dipanggil Nadia. Saya ingin bertanya, kan untuk untuk mengikuti PINMAS ini kan bisa dibebaskan dari yang namanya skripsi. Nah, untuk mahasiswa kedokteran, apakah untuk PINMAS ini PKM-nya dapat terserah topik yang dipilih atau harus mengenai kesehatan atau ada ketentuan lain? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Wafa. Mungkin dari Kak Heril bisa langsung menjawab pertanyaannya, Kak. Ya, oke. Ini maaf ya, kamera saya kayaknya trouble deh, nggak bisa keluar muka. Iya. Ya, jadi pertama dari pertanyaan yang tentang
apakah bisa menggunakan fasilitas dari fakultas untuk melakukan penelitian. Jangankan dari fakultas, dari kampus juga bisa digunakan. Misalkan nanti lab yang di MIPA boleh dipinjam, lab yang di teknologi pertanian boleh dipinjam. Tergantung dari kebutuhan yang disampaikan di proposalnya itu sendiri. Nah, itulah pentingnya kita tahu nanti pengujiannya akan seperti apa aja, sehingga kita bisa menentukan labnya itu lab yang seperti apa yang dibutuhkan itu. Apakah lab kimia organik, lab tentang HPLC misalkan, lab untuk uji DNA misalkan. Nah, itu kita bisa tentukan labnya, alatnya itu ada di mana, dan kita bisa rencanakan untuk pinjemnya kemana gitu. Bahkan saya kemarin yang penelitian itu karena di UB-nya rame ya labnya ya, di fakultas saya rame, di fakultas lain rame, saya malah minjem lab ke kampus sebelah di Universitas Tribuana Tunggadewi itu, di Unitritus yang labnya. Jadi boleh, dimanapun boleh, asalkan nanti sesuai dengan anggarannya. Yang nggak boleh itu kalau diujikan, kita nyewa laboran untuk mengujikan. Nah, itu nggak boleh tuh. Jadi dananya itu untuk sewa lab ya, bukan untuk pengujian gitu. Yang pertama seperti itu ya, semoga menjawab. Kemudian yang kedua tentang solidnya tim. Nah, tadi kan saya sampaikan ya ada beberapa parameter yang ala-ala saya tentang tim yang ideal, administrator, kemudian nature speaker, dan lain-lain. Bagaimana membuatnya solid? Nah, sebenarnya cara membuat solid adalah kita merekrut sendiri teman-teman kita itu. Jadi ketika saya pertama kali membuat tim, itu saya nggak kenal secara personal. Tapi saya kenal bahwa orang itu tuh punya skill yang saya inginkan. Ini saya kayak pencari bakat gitu loh. Dari kelima jenis orang tadi, kayaknya saya yang the kompasnya deh. Karena ada 4 orang yang aneh nih, 4 orang aneh yang skillnya macam-macam. Nah, itu saya coba gabungin gitu loh. Kalau mereka secara pribadi mungkin karakternya aneh-aneh nih. Ada yang karakternya sangat-sangat jenius itu sehingga dia ansos dan sebagainya. Nah, jadi pinter-pinter kita untuk mengatur supaya mereka tetap selaras gitu. Itu sih. Jadi kalau bisa, kalau punya privilege untuk milih tim, pilihlah yang sesuai dengan skill-nya. Jangan pilih yang karena temen ya. Bisa jadi karena gara-gara temen terus dia dikelompokin dirinya sendiri di sana. Gitu. Karena biasanya kalau satu tim tuh berteman, justru malah nggak jalan tuh si PKM-nya. Karena nanti bisa lebih santai, bisa sambil ngopi ngerjainnya, jadi gitu. Jadi kalau saran saya sih, jadilah ada kompas, kemudian rekrut sendiri. Gitu. Kemudian yang terakhir, dari yang nomor 3, bagaimana tentang bebas skripsi di Fakultas Kedokteran? Nah, saya kalau di FTP itu memang betul-betul ada bebas ujian skripsi ya. Jadi nggak perlu sempro, nggak perlu semhas, nggak perlu kompre. Jadi saya cuman menyusun skripsi saja, tetap nulis skripsinya, tetap jilidnya tetap, ngumpulin skripsi tetap, cuman ujiannya nggak perlu. Jadi cuma nulis, tanda tangan, selesai. Nah, seandainya di FK nggak ada bebas skripsi, saya nggak tahu, mungkin ada ya sekarang ya. PKM itu bisa membuat kita bebas skripsi secara tidak langsung. Karena apa? Karena penelitian yang sudah kita lakukan di PKM itu sudah lebih gokil daripada skripsi tahu. Nah itu. Jadi dengan penelitian yang sudah kita lakukan di PKM, itu sudah sangat-sangat 90% lah cukup untuk skripsi. Jadi seperti itu. Skripsi itu lebih gampang daripada PKM. Jadi gitu ya kalau sombong. Jadi seperti itu. Secara tidak langsung bahas skripsi karena sudah penelitian. Kecuali di FK ada kebijakan bahwa kalau kita lolos PIMNAS itu akan bebas skripsi. Nah, itu mungkin teman-teman bisa ajukan ke BEM atau ke dekannya FK untuk ini bilang ya, Pak bebas skripsi dong gitu. Oke, terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Kak Hoiril. Mungkin dari teman-teman sudah terjawab ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Karena keterbatasan waktu yang kita miliki, jadi mungkin dari teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, bisa langsung menghubungi Kak Hairil di WA atau Instagramnya yang tadi di-share tadi ya di PPT. Kemudian untuk selanjutnya,